Ini bukan lagi kebebasan berpendapat. Ini bukan lagi kebebasan berdemokrasi. Ini sudah ancaman nyata. Ini sudah rongrongan terhadap bangsa ini. Dan pemerintah tidak boleh diam. Aparat Polri tidak boleh diam. Aparat TNI tidak boleh diam. Kementerian-kementerian terkait yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini tidak boleh diam. Ini yang membuat saya merasa kecewa terhadap pemerintah, kecewa terhadap aparat Polri, kecewa terhadap aparat TNI, kecewa terhadap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini. Bukankah pembubaran Ormas HTI merupakan bentuk nyata sikap pemerintah dan aparat memerangi yang namanya radikalisme itu? Lantas kenapa oknum-oknum dan atau pihak-pihak, kelompok-kelompok pengusung paham khilafah ini semakin bebas, bahkan tidak sungkan-sungkan tampil di depan publik untuk mengusulkan proposal khilafah? Kenapa? Basmi radikalisme, basmi terorisme, demi keutuhan bangsa ini, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Bravo NKRI. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Sekali lagi saya atas nama keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya menyadari bahwa pada momen seperti ini sangat tidak elok jika kita saling berperang gitu ya. Berperang dalam tanda petik perang opini ya. Cuma saya berpikir lagi bahwa demi kebaikan dan keutuhan bangsa ini, pada momen seperti apapun kita harus siap untuk bersuara. Barusan saya lihat sebuah link berita, ada gerakan pemuda Ansor meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk merevisi undang-undang agar supaya para ASN yang pro khilafah itu dipecat. Buat teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air yang mendukung gerakan pemuda Ansor, silahkan tulis di kolom komentar hashtag saya bersama GP Ansor ya. Pada dasarnya saya setuju dengan gerakan pemuda Ansor. Cuma setelah saya berpikir, kalau para ASN yang terindikasi pro paham khilafah ini dipecat, justru akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena negara tidak mungkin bisa mengontrol segala gerak-gerik dan aktivitas keseharian mereka secara mendetail gitu ya. Sehingga saya berpikir mungkin ada lebih baiknya pemerintah segera membuat sebuah panti yang operasionalnya adalah melakukan deradikalisasi untuk oknum-oknum seperti ini. Itu justru akan lebih membantu negara kita. Dan itu justru akan lebih efektif untuk mencegah tumbuh kembangnya paham khilafah, paham ekstremisme, paham radikalisme, paham terorisme di negara kita. Sejujurnya saya merasa kecewa terhadap pemerintah, merasa kecewa terhadap aparat Polri, merasa kecewa terhadap aparat TNI, merasa kecewa terhadap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan bangsa ini. Kenapa saya kecewa dengan pemerintah? Kenapa saya kecewa dengan aparat Polri? Kenapa saya kecewa dengan aparat TNI, dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan bangsa ini? Karena menurut saya, ormas-ormas yang diduga sebagai ormas ekstrim, ormas radikal, ormas yang menganut paham lain di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dibubarkan. Nah, semestinya selanjutnya dari itu ada sikap-sikap tegas yang ditunjukkan oleh pemerintah, oleh aparat Polri, oleh aparat TNI, oleh kementerian-kementerian terkait yang bertanggung jawab
atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini agar supaya dapat menghambat tumbuh kembangnya paham ini. Menurut saya ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat. Kita hidup di era reformasi, betul. Kita negara demokrasi, betul. Tapi ketika ada oknum-oknum tertentu dan atau pihak-pihak tertentu yang mulai mengganggu ideologi bangsa ini, yang mulai mengusik dengan niat mengutak-atik, apalagi ada niat merubah total ideologi-ideologi yang dianut oleh bangsa ini bukan lagi kebebasan berpendapat. Ini bukan lagi kebebasan berdemokrasi. Ini sudah ancaman nyata. Ini sudah teror terhadap bangsa ini. Ini sudah rongrongan terhadap bangsa ini. Dan pemerintah tidak boleh diam. Aparat Polri tidak boleh diam. Aparat TNI tidak boleh diam. Kementerian-kementerian terkait yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini tidak boleh diam. Ini yang membuat saya merasa kecewa terhadap pemerintah, kecewa terhadap aparat Polri, kecewa terhadap aparat TNI, kecewa terhadap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini. Bukankah pembubaran Ormas HTI merupakan bentuk nyata sikap pemerintah dan aparat memerangi yang namanya radikalisme itu? Lantas kenapa oknum-oknum dan atau pihak-pihak, kelompok-kelompok pengusung paham khilafah ini semakin bebas, bahkan tidak sungkan-sungkan tampil di depan publik untuk mengusulkan proposal khilafah? Kenapa? Ini sangat disayangkan menurut saya. Dan sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas, sikap aparat Polri yang terkesan tidak tegas, sikap aparat TNI yang terkesan tidak tegas, sikap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini yang terkesan tidak tegas, ini menimbulkan keraguan-raguan di masyarakat. Sebenarnya mau dibawa kemana negara kita ini ke depan? Sehingga sebagai rakyat Indonesia, saya mohon kepada pemerintah, saya mohon kepada aparat Polri, saya mohon kepada aparat TNI, saya mohon kepada kementerian-kementerian terkait yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini, tolong untuk menunjukkan sikap tegas. Kalau di negara-negara Arab saja, oknum-oknum yang berjubah agama, yang berjubah ulama, tetapi merongrong negara, itu ditindak tegas, bahkan dieksekusi mati. Kenapa di negara kita tidak bisa melakukan itu? Ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat, ada yang mengutarakan pendapatnya, kritikannya terhadap pemerintah, kritikannya terhadap aparat Polri dan TNI, kritikannya terhadap menteri-menteri, lantas ditindak tegas oleh aparat. Boleh kita bicara masalah kebebasan berpendapat, boleh kita berbicara masalah hak asasi manusia. Tapi kalau sudah merongrong ideologi-ideologi bangsa kita, kalau sudah nampak jelas ada niat untuk mengutak-atik, untuk merubah secara total sistem dan ideologi-ideologi bangsa kita, itu sudah ancaman, Pak. Itu sudah teror, Pak. Dan itu bukan masalah kebebasan berpendapat. Pemerintah, aparat, kementerian-kementerian terkait yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini harus menunjukkan sikap tegas demi menghadirkan rasa tentram di masyarakat. Tapi kalau seperti ini, ada pihak-pihak, kelompok-kelompok yang bebas hambatan muncul di depan publik, bahkan sampai berani-berani mengusulkan proposal khilafah, masyarakat menjadi bertanya-tanya. Masyarakat menjadi ragu terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi ragu terhadap aparat Polri dan TNI. Masyarakat menjadi ragu terhadap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keutuhan bangsa ini. Saya Kristianto Yiloni sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung suara-suara aspirasi dari Gerakan Pemuda Ansor
Dan saya mengajak kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara meminta agar pemerintah, agar aparat Polri dan TNI dapat menyikapi situasi seperti ini secara tegas. Agar kementerian-kementerian tidak membuat opini-opini yang justru menimbulkan ambigu di masyarakat. Harus menunjukkan sikap tegas agar masyarakat itu merasa tentram, agar masyarakat itu merasa percaya kepada pemerintah, agar masyarakat itu merasa percaya terhadap aparat Polri dan TNI, agar masyarakat itu percaya bahwa arah bangsa ini jelas. Saya kira itu, mohon maaf buat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mohon maaf kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan umumnya Bapak-bapak aparat Polri. Mohon maaf kepada Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Andika Perkasa, dan secara umumnya kepada Bapak-bapak TNI. Mohon maaf kepada kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa ini. Jika ada buah bahasa dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ini adalah curahan hati rakyat jelata, dan saya yakin keresahan yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh puluhan juta rakyat Indonesia hari ini. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni, rakyat Indonesia tetap cinta NKRI, tetap mendukung pemerintahan yang sah, tetap mendukung aparat TNI dan Polri dalam memberantas kelompok-kelompok perongrong NKRI, kelompok-kelompok yang mencoba-coba mengutak-atik ideologi bangsa ini, kelompok-kelompok yang mencoba-coba merubah secara total sistem negara ini. Basmi radikalisme, basmi terorisme, demi keutuhan bangsa ini, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Bravo NKRI!